You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skawadi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah satu kontributor kita yang pernah memancing di sebuah tempat yang ternyata tempat itu cukup angker. Nah, seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Saya punya teman mancing yang usianya 15 tahun lebih tua dibanding saya. Dan Maman ini ya, kita sebut aja namanya Maman. Maman ini maniak banget sama mancing. Dan ya, Maman ini kalau mancing itu harus sesuai dengan moodnya dia. Jadi kalau memang moodnya pengen mancing, mau hujan, mau geledek, petir, atau mau istrinya lagi marah-marah, dia tetap akan pergi mancing. Sebenarnya bisa dibilang enak gak enak sih ya pergi mancing sama Maman ini. Biasanya bekal dan segala macamnya udah disiapin sama Maman. Beliau nih cuma tinggal ngajak aja terus kita ikut. Im, kamu ada kerjaan gak? Nanti mancing yuk. Begitu kalau Maman ngajakin saya mancing. Kalau gak diturutin dan kalau kita bilang ada kerjaan lain, biasanya Maman ini suka marah dan suka nyindir-nyindir gitu ya selama beberapa hari ke depan. Ya, sebenarnya sifatnya agak kekanak-kanakan ya. Dan mau nggak mau kadang ketika saya lagi nggak ada kerjaan dan lagi nganggur, ya pikir saya lumayan ya dapat beberapa ikan untuk lauk makan. Maman ini usianya sekitar 55 tahun. Perawakannya sedikit gemuk, suka banget pakai kaos kutang ya, celana pendek, terus rambutnya udah banyak ubannya. Tapi ya Maman ini tetap energik dan berjiwa muda. Maman punya 1 orang istri, 8 orang anak, dan 3 anaknya ini udah besar-besar ya, udah ada di kota lain. Dan dari beberapa anak-anak Maman yang tinggal satu kota dengan Maman, ada beberapa yang menitipkan anak-anak mereka ketika mereka sedang bekerja. Alasan mereka ya karena hemat uang untuk babysitter. Jadi Maman dan istrinya dititipi cucu-cucu mereka. Padahal menurut tetangga-tetangga, mereka berdua tuh sebenarnya udah kewalahan untuk memelihara dan mengurus cucu-cucunya. Tapi nggak tahu kenapa anak-anak Maman ini seperti tidak peka ataupun seperti benar-benar semena-mena terhadap Maman dan istrinya. Namanya anak-anak dan kakek nenek itu kan tidak didesain untuk mengurus cucunya ya. Jadi ya saya sering melihat Maman dan istrinya nih kewalahan. Apalagi mereka berdua nih tipikal orang yang temperamen, sering marah-marah. Dan ya saya sering dengar mereka berdua bahkan bertengkar gara-gara anak-anak ini. Kalau saya menilai sepertinya dari situ ya, akhirnya Maman memilih memancing sebagai pelampiasan. Karena daripada marah-marah dan teriak-teriak bertengkar dengan istrinya, Maman lebih memilih memancing. Maman dan saya ini kadang rela pergi subuh-subuh, bukan subuh lagi, bahkan dini hari, jam 2. Dan terkadang berdua, kadang dengan beberapa orang lainnya. Nah, Maman ini biasanya bawa bekal dari rumah. Ya, siapa lagi yang menyiapkan kalau bukan istrinya? Istrinya tentunya sering curhat kalau saya lagi mampir ke rumahnya. Dia bilang Maman ini nggak mau bantuin dia di rumah, padahal ada cucu-cucunya yang dititipkan di rumah.
Dan istrinya itu benar-benar kewalahan mengurusi cucu-cucunya ini. Terus saya jawab aja, kenapa nggak bilang aja sama anak-anak ibu, bilang kalau memang sudah nggak sanggup lagi untuk dititipin cucu. Tapi sepertinya istri Maman ini segan ya. Di satu sisi mereka merasa kasihan walaupun sebenarnya ya kesel dan juga capek. Akhirnya tiba di suatu waktu di mana kami pergi memancing di sebuah dusun. Kami dan beberapa orang lain pergi dengan menggunakan mobil pribadi. Jarak tempat tinggal kami dari dusun itu sekitar 3 jam perjalanan. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir dan direnungkan dengan seksama, saya juga nggak habis pikir apakah ini memang benar-benar hobi saya yang mancing sampai ke belusukan jauh ke dusun-dusun itu ya, atau memang perasaan gak enak saya aja karena Maman ini ya sudah meminta saya untuk menemaninya pergi memancing. Ya, kadang kalau pergi memancing itu hasilnya suka tidak sepadan. Sudah berjam-jam menunggu, tapi hasil yang dibawa itu tidak sesuai. Apa benar mengatasnamakan kepuasan ketika mendapatkan ikan-ikan, padahal sebenarnya ikan yang didapat juga nggak begitu memuaskan banget? Oke, sebut saja kita pergi ke Dusun Hitam. Tibalah kami di Dusun Hitam itu. Sekitar subuh, kami numpang sholat di musola dusun, kemudian pergi memancing. Maman dan beberapa teman-teman yang lain mengeluarkan beberapa bekal. Oh iya, Maman ini nggak suka kalau kita berdekatan jarak mancingnya. Jadi misalnya si Maman ini di titik A, saya itu harus ada di titik E yang agak jauh mancingnya. Setengah jam memancing tidak ada sesuatu yang aneh. Ya karena memang selama beberapa pengalaman mancing dengan Maman, memang kami tidak pernah memiliki pengalaman yang aneh-aneh. Waktu itu belum terlalu terang, tapi tetap saja kami merasa takut dan terkejut. Pasalnya di satu titik itu kami mendengar suara Maman yang berteriak, "Tolong!" Saya dan beberapa teman lainnya berlarian ke tempat Maman berada. Tapi kami terkejut ketika melihat Maman yang masih duduk dengan kursi birunya, masih dalam posisi memancing, dan Maman terlihat biasa aja. Dia menoleh ke arah kami. "Ngapain kalian lari-lari?" tanya Maman seperti itu. Dan tentu saja saya dan teman-teman lain merasa heran. Setelahnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kemudian waktu berserang 45 menit dan langit sudah sangat terang. Tapi dusun itu emang seperti dusun yang sepi ya. Benar-benar sepi. Tidak ada masyarakat yang berkegiatan. Bahkan ketika kami sholat di musola tadi, cuma ada kami berlima dan satu orang imam saja. Kemudian terdengar lagi suara orang minta tolong. Dan kami bisa pastikan kalau suara yang minta tolong itu adalah suara Maman. 2 kali terdengar suara minta tolong. Karena kami tidak ingin terjadi sesuatu kepada Maman, kami pun berlarian ke titik itu. Tapi kami kembali dibuat kaget karena Maman masih duduk dengan kursi birunya dan pancingnya. Dia bahkan tampak terlihat sedang menyeruput kopi yang dibawanya dari rumah. Karena penasaran, saya mendekat dan bertanya, "Man, emang gak denger apa? Ada suara teriakan tadi." Maman menggeleng. Wajahnya kelihatan gak suka ketika saya mengajukan pertanyaan itu. "Kami pikir tadi Maman kenapa-napa loh, makanya kami buru-buru kesini," kata saya begitu. Maman tidak menjawab, hanya memberikan kode dengan tangannya seolah mengusir kami. Setelahnya, tidak ada teriakan ketiga. Kami memancing hingga jam menunjukkan pukul 9 pagi. Di area sedikit hutan dan rawa-rawa itu, tidak ada lagi orang yang memancing selain kami. Yang kami heran, kenapa Maman bisa mendapatkan referensi tempat mancing yang menurut saya sedikit mencekam ya. Tapi ya memang harus disyukuri karena sampai jam 9 pagi itu baik saya dan beberapa orang teman lainnya mendapatkan ikan yang cukup banyak.
Ketika kami memutuskan untuk berkumpul di titik tempat Maman memancing, kami terkejut ketika melihat tempat duduk itu kosong. Ya, bahkan pancingnya pun tidak ada di sana. Ember yang berada di sisi kiri kursi biru terlihat kosong, sedangkan kami sudah cukup banyak mendapatkan ikan. Kami kemudian berteriak-teriak memanggil Maman. Man! Maman! Tidak ada jawaban. Menghubungi ponselnya tidak aktif. Gak biasa-biasanya Maman seperti ini. Salah seorang teman menyuruh saya, "Im, kamu coba periksa di mobil deh. Siapa tahu Maman emang lagi pengen istirahat aja di mobil." Kemudian saya menurut dan berlarian ke arah mobil yang diparkir di dekat musola. Tapi di sana benar-benar sepi. Maman tidak ada. Kami panik karena tidak tahu kenapa ada rasa takut yang tiba-tiba saja datang mendera tubuh kami. Saya juga terus-terusan merinding, gak jelas. Apalagi ketika kami mencari bantuan ke beberapa rumah yang ada di sekitar musola itu. Dan ternyata rumah-rumah itu kosong, seolah sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Kami masih berteriak-teriak memanggil Maman. Kami takut Maman tercebur, tapi rasanya tidak mungkin. Walau ada kemungkinan seperti itu ya, tapi tetap aja ya, kami kebingungan. Karena Maman kan bisa berenang ya, dan dalam air sungainya pun tidak sedalam itu sebenarnya. Saat itu beberapa orang berpencar, mencoba mendapatkan satu orang saja yang bisa dimintai keterangannya, yang mungkin bisa dimintai bantuan. Atau mungkin siapa tahu bertemu Maman di jalan. Kemudian saya berlarian ke arah gapura selamat datang berharap bahwa ada 1-2 orang yang melintas. Sampai 1 jam menunggu, akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang sedang melintas menggunakan sepeda ontel sambil membawa sesuatu di belakang boncengan. Pak, tunggu Pak. Ucap saya seperti itu. Bapak itu diam aja dan memandangi saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada apa ya? Pak, saya mau ketemu Pak RT atau siapa gitu Pak. Memangnya kenapa? Tanya si bapak itu kembali memandangi saya. Jadi kami mancing di sungai rawa-rawa yang ada di situ tuh Pak. Nah, tapi salah seorang teman kami nggak tahu kemana nih. Kami lagi nyari nih Pak. Bapak itu buru-buru ingin berlalu, menggoes sepedanya. Tapi saya tahan. Pak, tolong Pak, jangan pergi dulu. Anterin saya dulu ketemu sama Pak RT atau marbot masjid nggak apa-apa deh. Tadi pagi saya sholat di situ tuh sama marbot masjidnya. Marbot? Nggak ada marbot di sini Mas. Dusun ini sudah lama tidak ada penghuninya. Sudah ditinggalkan. Lagian kenapa kalian mancing di sini? Ucap bapak itu yang terlihat tidak suka. Tadi pas subuh tuh kami sholat di masjid itu Pak. Ada marbotnya. Nggak ada. Musola itu sudah tidak pernah disolati lagi. Teman kalian mungkin sudah mati. Ucap bapak itu membuat saya semakin merasa ketakutan. Orang asing kok sembarangan masuk ke dusun lain. Jangan semata-mata menganggap semuanya itu jadi sah-sah saja. Tunggu aja. Nanti habis zuhur, teman kamu itu biasanya kelihatan. Kemudian bapak itu berlalu, menggoes sepedanya. Saya nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh bapak yang sedang membawa karung berwarna putih itu. Beliau pergi, dan saya kembali ke titik tempat teman-teman saya berkumpul. Gimana Im? Nggak ada siapa-siapa, kata saya. Dusun ini katanya dusun mati. Aduh, gimana ini? Coba telepon ke rumah, tanyain siapa tahu Maman udah pulang ke rumah. Karena terus-terusan didesak, saya pun menuruti mereka menghubungi anak-anak Maman yang masih tinggal di rumahnya. Dan ketika saya tanyakan, mereka berkata, "Loh, bukannya tadi pergi mancing sama Mas Baim?" Nah, di saat itu saya tidak bisa menjelaskan apa-apa lagi. Beberapa anak-anak Maman yang saya hubungi itu menyusul kami dengan mobil
dan sampai zuhur kami menunggu. Maman sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Sampai akhirnya di bagian tengah rawa-rawa itu ada gelembung-gelembung yang terangkat ke atas. Kami berteriak kaget ketika melihat sosok tubuh yang mengenakan rompi berwarna biru terang terangkat ke permukaan. Persis seperti yang dikatakan oleh bapak tua yang mengenakan sepeda ontel tadi. Iya, itu adalah jenazah Maman yang mengapung ketika waktu zuhur tiba. Dan setelah kejadian itu, saya dan keempat teman lainnya sampai di tahun 2023 ini tidak ada satupun dari kami yang pernah memancing ikan lagi. Kami tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ketika kami mencoba mencocokkan dan menghubung-hubungkan dengan teriakan minta tolong itu, rasanya otak kami terasa buntu. Sampai sekarang kami merasa bersalah dengan istri dan anak-anak Maman. Walaupun sudah ratusan kali kami minta maaf, tetap saja perasaan bersalah itu masih belum bisa hilang begitu saja. Demikian untuk episode Mencekam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagi para warga Sukawedi yang juga punya pengalaman horor, silahkan dikirimkan saja via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com